Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama PKS Otomotif. Kali ini kita lagi ada di sebuah daerah di Jakarta Pusat nih guys. Kita lagi ngerjain mobil Camry tahun 2010 dengan mesin 2Z. Gejala keluhan yaitu suara mesin kasar, bunyi ker pada saat awal mesin hidup, posisi AC on, dan persneling masukin ke posisi R atau D. Dia ada bunyi ker di area mesin. Nih, coba kita dengerin dulu suara mesinnya seperti apa. Ayo bang, starter bang. Nah, itu dia bunyinya yang barusan guys, yang grrrr. Lagi bang. Nah, itu dia, ini posisi R nih. Nah, ini muncul nih bunyinya guys. Tuh. Nah, ini dia nih, muncul terus nih. Gas bang. Nah, kalau digas bunyi krrr. Kalau dibalikin ke netral, coba netral bang. Tuh, kalau netral suara krrrnya itu langsung hilang guys. Kita coba dengar dari samping ya. Coba bang dari samping, masuk R. Nah, langsung muncul. Gas. Kencang banget. Ini posisi R, AC on. Coba kalau ke netral. Netral bang. Tuh, kalau netral bunyinya normal kembali guys. Gak kasar. R lagi bang. Nah, kalau R langsung bunyi. Oke, jadi ini indikasinya dari balancer shaft guys, karena sumber bunyinya itu dari panci oli mesin. Kilometer berapa bang? 126.000 kilometernya. Oke, ini indikasinya dari balancer shaft. Nah, kebetulan Camry ini pernah diestimasi di sebuah bengkel. Untuk ganti balancer shaft itu katanya harus turun mesin. Apakah benar? Kita coba buktikan guys. Kita turunin dulu balancer shaftnya, kita lihat kondisi balancer shaftnya seperti apa, dan kita cek lagi setelah balancer shaftnya diganti. Yuk, langsung aja kita eksekusi. Oke guys, kita lagi proses pembongkaran nih guys. Jadi tadi pas kita analisa, ini bunyi kasarnya, bunyi krrrnya itu sampai merambat ke tensioner dan ke alternator guys. Dan itu bukan penyebabnya ya, itu rambatan. Jadi sumber suaranya itu dari panci oli mesin nih, indikasi dari balancer. Nah, kemarin infonya bapaknya ini, pemilik kendaraan Camry ini, sempat diestimasi ganti balancer, katanya buat gantinya harus turun mesin. Emang bener ya? Coba kita buktikan. Emang bener bang, ganti balancer harus turun mesin? Harus turun panci kali bang. Saya mau topin dulu mesinnya ke posisi top. Jadi sebelum kita bongkar balancer itu, kita harus topin dulu nih pakai kunci shock 19 ke fully crankshaft depan. Kita pastiin titiknya di 0 derajat kayak gini guys. Tuh. Oke. Kita turunin dulu panci oli mesinnya. Udah semua nih baut bang? Udah. Aja ya, turun ya.
gear ya. Tutup dulu ya. Udah top kan? Udah. Udah ya, tutup dulu. Panci bisa keluarin. Putar bang. Ini dari baut banyak oli keluar. Oh, impact. Udah, tinggal satu. Yuk, tutup ya. Oke. Oke guys, balancer shaftnya udah turun nih. Kita cek kondisi balancer shaftnya seperti apa bang. Balancer shaft Camry 2AZ. Ya, ini mah nggak oblak bang. Satu gear ini kondisinya sih nggak ada keausan ya guys. Tapi ini bahannya sama karbon juga, dia bisa aus, bisa gompal, bisa getas. Nah ini balancer yang gear double, kondisinya udah oblak. Tuh, yang belakang sama yang depan ini udah nggak rigid. Jadi dia ada space tuh, oblak. Itulah yang nimbulin bunyi krrrk pada saat mesin hidup, posisi AC on, persneling masuk R atau D. Jadi mesin dapat beban dari transmisi, itu bunyi krrrk gitu karena ada space di balancer ini. Harusnya gearnya ini rigid, nggak oblak sama sekali. Dia kenapa oblak? Karena penguncinya ini udah getas guys, tuh bolong-bolong. Kelihatan nggak? Tuh, ini bolong. Kalau ini kan ada pengunci, ini bolong. Ini bolong, pengunci. Nah, karena penguncinya itu udah getas, patah, akhirnya gear depan sama belakang ini udah nggak rigid. Ada space di situ. Ini housing balancer, untuk kondisi metalnya masih layak pakai. Ini kita coba cek part barunya, balancer shaft 2AZ guys. Nah ini yang gear double-nya, kita bandingin yuk sama part yang bekasnya. Kita lihat kondisi penguncinya. Bang, ngoblakin bang? Belum bisa. Oh iya, dicek aja. Tuh ini rigid ya, aman, nggak ada space sama sekali. Dan untuk kondisi penguncinya lengkap, tuh ada semua. Ini pengunci, tuh ini tanda topnya. Ini gear yang double, ini gear single. Gear single bahannya juga sama, karbon. Ini kita ganti satu set, kenapa? Karena supaya usia dari gear 1 dan gear 2 ini sama guys, nggak ada perbedaan. Karena takutnya kalau diganti cuma sebelah, nanti yang satunya nyusul, takutnya harus bongkar lagi. Kalau bongkar perlu silan lagi buat panci olinya. Ini gear single, bahannya karbon tuh. Di sini ada tanda top juga. Oke guys, jadi fungsi dari balancer ini kenapa dibuat karbon? Karena untuk melindungi gear crankshaft. Karena kalau gear balancer dibuat bahannya sama-sama logam, itu ada kemungkinan gear crankshaftnya aus. Nah kalau gear crankshaftnya aus, itu untuk gantinya kan harus turun mesin. Makanya sengaja dibuat bahannya karbon, supaya nantinya yang kalah itu adalah balancer shaft. Dan untuk ganti balancer shaft itu kan nggak perlu turun mesin harusnya. Ini buktinya kita nggak turun mesin ya guys, asal tahu posisi topnya. Kalau nggak tahu posisi topnya, bisa kebalik dan bisa nimbulin bunyi getar. Oke, kita bersih-bersih dulu karter oli mesin, housing, crankcase, strainer. Kita cek kondisi strainernya. Ini strainernya, di dalam strainer itu aman, gak ada serpihan balancer.
Hanya ada gram-gram kecil. Paling kita bersihin aja nanti nih, kita buka. Oke, kita cek kondisi crankcase. Ini crankcase-nya guys, tuh. Di sini ada gear crankshaft tuh, yang itu tuh. Jadi gear balancer itu ketemunya gear crankshaft yang tengah itu guys, untuk meredam getarannya. Karena kalau nggak ada balancer itu mesinnya getar banget guys, karena cc nya ini kan di atas 2400. Jadi balancer shaft itu adanya di mesin dengan cc di atas 2000 guys. Tapi kalau udah 3000 itu nggak pakai balancer karena konstruksinya udah V6. Oke guys, kita bersihin dulu ya crankcase-nya, baru kita pasang nanti balancer dan strainer, lalu panci oli mesin. Kita bersih-bersih dulu. Oke guys, ini persiapan kita mau pasang balancer ke housing. Housing balancernya udah dibersihin nih. Terus strainer juga ini udah dibuka, udah dibersihin dalamnya. Ini balancer shaft baru guys. Yuk kita pasang, kita topin posisi balancer ke housing guys. Oke, kita kasih oli dulu buat lumasin bagian metalnya nih. Nah, sebenarnya di sini tuh ada jalur oli guys, tuh bolong-bolong tuh. Ini lubang di setiap metal itu jalur oli buat melumasi shaft balancer yang ini guys. Ya, kita topin. Kalau cara gampang gini nih, di sini ada tanda top di gearnya, diketemuin dulu guys. Nih. Nah, ini kan udah ketemu. Tanda tik ini nih, titik-titik. Terus kita masukin ke housing. Set. Nah, kalau udah masuk, terus sejajar, tinggal diputer. Set. Nah, ini posisi topnya guys. Bandulnya sejajar tuh. Bandul sejajar, titiknya di atas. Titiknya di atas. Ini ada garis di samping ini ada tanda bulat di tengah guys. Ini tanda topnya. Oke, sip. Kalau udah gini udah siap dipasang ke crankcase. Oke. Makasih Pak. Ini ntar di lock ya, jadi kotor. Apaan neler oli ke crankcase? Hah? Lap apa? Center. Oh iya. Satu lagi nih. Wih.
Baru nitip Baru jangan dikeringin dulu. tapi gue susah kepalanya. Tengah. Tengah. Iya. Lama nih nggak kerja. Juga. Anak saya tuh yang ganti. Nanti yang ganti tuh Belum ya? Nih sini. Trainer basket 12. Oke, momen udah 90 udah ya. Oke. Mana stand? Momen udah, strainer udah. Ngomong 90 trainer. Udah, suruh nyari maju. Oke. Gasketnya udah. Udah, jauh amat. Muter, kurang mundur. Bentar sini. Ih, buat tanamnya pindah yang itu, Bang. Iya.
Lu bisa ngepasin itu? Yang mana? Yang belakang. Bisa. Udah lihat? Ya. Gua dulu. Ya, gua udah. Udah. Mana bautnya? Pernah turun dong berarti. Hah? Pernah turun ya? Pernah. Ya. Oke guys, alhamdulillah kita udah selesai ganti balancer shaft. Nah ini kita mau coba nyalain mesin buat dengerin suara mesinnya setelah ganti balancer shaft guys. Yuk starter bang. Mesin udah hidup. Ya ini masuk R. Ya, AC udah on, persneling udah di R. Ini udah nggak bunyi ya guys. Tadi di awal sebelum ganti balancer masuk posisi R aja udah langsung bunyi gitu ya. Sekarang udah normal bunyinya guys. Gas. Netral bang. Nah ini netral, kita coba dengar dari samping. Masuk R bang. Ini udah masuk R. Gas lagi. Oke, gimana guys? Suara mesinnya udah nggak kasar lagi ya. Tadi di awal masuk R aja nih. Kayak gini kita liatin. Masuk R. Nah, langsung muncul. Gas. Oh, kencang banget. Sekarang masuk R. Setelah ganti balancer, gas. Oke sip, suara mesinnya udah kembali normal ya guys. Jadi memang ini penyebab suara kasar di awal tadi adalah balancer shaft yang sudah oblak. Nah ini untuk ganti balancer shaft mesin 2AZ ini nggak perlu turun mesin ya guys. Asal kita tahu posisi top mesin dan posisi top balancer shaft. Dan momen pengencangannya pun, pengencangan bautnya itu ada torsi spek bautnya dan ditambah 90 derajat. Jadi kita harus paham SOP untuk penggantian balancer shaft apabila kita mau ganti balancer shaft mesin 2AZ dan 2AR guys. Jadi faktanya untuk ganti balancer shaft mesin 2AZ dan 2AR itu tidak perlu turun mesin pun bisa, asal tahu SOP pemasangannya ya guys ya. Oke, ini suara mesinnya udah kembali normal, udah nggak kasar lagi. Jadi penyebab suara kasarnya itu adalah balancer shaft yang sudah oblak. Oke, semoga video ini bermanfaat. Apabila teman-teman mau request servis pengerjaan JR penggantian balancer shaft, bisa hubungi nomor kita di deskripsi guys. Yang mana? Yang coba dek pakai ini. Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.